Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran daring matematika wajib. Hari ini adalah pertemuan kedua kita pada materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas kelanjutan dari yang pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel beserta dengan penyelesaiannya. Nah, kali ini kita akan coba membahas sistemnya, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apa bedanya? Kalau pertidaksamaan itu berarti versi singlenya, tetapi kalau sistem pertidaksamaan itu merupakan kumpulan dari pertidaksamaan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, langsung kita coba masuk ke pembahasannya, yaitu definisinya dulu. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu merupakan kumpulan dari pertidaksamaan linier dua variabel yang saling berkaitan. Contohnya seperti ini. Pada sistem ini terdapat tiga bentuk pertidaksamaan linier, yaitu 3x min 2y kurang dari sama dengan 6, kemudian 4x plus 3y lebih dari sama dengan 12, dan 3x plus y kurang dari 9. Lah, ketiga bentuk pertidaksamaan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sama halnya dengan pertidaksamaan, bahwa sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini juga memiliki penyelesaian. Definisinya bahwa penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu merupakan himpunan titik-titik yang mewakili semua penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Sama seperti pada pertidaksamaan, bahwa penyelesaian sistem pertidaksamaan ini diekspresikan juga dalam suatu grafik daerah penyelesaian pada diagram Kartesius. Nah, cuman bedanya kalau di pertidaksamaan itu kan kita hanya fokus ke mencari daerah yang diarsir ya, dari area yang dibatasi oleh dua garis pembatas. Nah, kalau di sini penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan itu merupakan irisan atau interseksi dari masing-masing dari daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang membentuknya. Nah, seperti apa ilustrasinya? Bisa dilihat seperti ini. Jadi ini yang bawah ini merupakan grafik penyelesaian dari SPT LDV. Yang diarsir ini itu merupakan daerah penyelesaiannya yang merupakan irisan dari masing-masing pertidaksamaan yang membentuknya. Jadi kalau kita bedah ya, grafik ini itu terbentuk dari tiga grafik penyelesaian pertidaksamaan yang membentuknya, yaitu yang atas ini, x plus y kurang dari sama dengan 3, kemudian x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, masing-masing dari pertidaksamaan itu kita cari daerah penyelesaiannya yang diarsir ya. Jadi ini di bawah garis, ini samping kanan garis, kemudian di sebelah atas dari sumbu X. Nah, irisan dari daerah yang diarsir ini kalau kita tuangkan dalam satu grafik pada diagram Kartesius, nanti akan ada satu area yang memenuhi arsiran dari ketiga pertidaksamaan ini. Nah, daerah yang memenuhi ketiga arsiran dari tiga daerah pertidaksamaan ini merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Seperti itu mungkin ilustrasinya. Nah, untuk lebih memahami langkahnya atau algoritma penyelesaiannya, langsung kita coba terapkan di soal. Ini ada suatu kasus, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6, x plus 2y kurang dari sama dengan 4. Sama seperti langkah yang kemarin ya. Jadi langkah pertama itu kita gambar masing-masing garis pembatas pada dua bentuk ini pada diagram Kartesius. Kita gambar garis yang satu dulu. Kita gambar garis yang atas dulu. Garis pembatasnya yaitu 2x plus y sama dengan 6. Kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu
Y. Titik potong terhadap sumbu X dipenuhi jika Y-nya 0. Kita substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garisnya sehingga diperoleh 2X plus Y. Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 6. Kemudian untuk mencari X itu 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3, sehingga diperoleh titik potong di sumbu X-nya itu 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y dipenuhi jika X sama dengan 0. Kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan garisnya, sehingga diperoleh 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. X-nya ini kita ganti dengan 0, 2 kali 0 hasilnya 0, tinggal Y-nya sama dengan 6, sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu Y-nya, yaitu 0,6. Kita sudah temukan dua titik potong, lalu kita gambar dua titik potong itu pada diagram Kartesius untuk nanti dibentuk suatu garis lurus, seperti ini. Jadi kita ketemu 3,0 dan 0,6, kita hubungkan, terbentuklah suatu garis. Lalu langkah selanjutnya kita cari daerah yang diarsir, apakah di bawah garis, apakah di atas garis. Kemarin langkahnya adalah kita ambil titik uji, kita pilih titik ujinya adalah 0,0 yang paling gampang. 0,0 itu di bawah garis ya. Kita akan uji apakah area di bawah garis ini merupakan penyelesaian ataupun bukan penyelesaian. Kita substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaannya sehingga diperoleh ini pertidaksamaannya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kita substitusi x dan y-nya dengan 0 sehingga diperoleh 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. Ini hasilnya 0 ya, 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6 ini merupakan pernyataan yang benar. Sehingga konsekuensinya karena pernyataannya benar berarti area di mana titik uji itu berada, berarti di bawah garis, itu merupakan area daerah penyelesaian, sehingga kita arsir yang di bawah garis. Seperti ini, kita sudah peroleh daerah yang diarsir untuk satu bentuk pertidaksamaan. Tadi kan ada dua ya, untuk selanjutnya kita coba cari daerah penyelesaian yang pertidaksamaan yang kedua. Sama kita gambar garis pembatasnya. Kita ganti tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Kemudian kita gambar garisnya pada bidang Kartesius. Kita cari titik potongnya dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan garisnya, sehingga diperoleh X plus 2 dikali 0 sama dengan 4. Y-nya kita ganti 0 sehingga kita peroleh X sama dengan 4. Sehingga titik potongnya adalah 4,0. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan garis sehingga diperoleh 0 ditambah 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dibagi 2. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 2, sehingga titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,2. Kemudian setelah kita peroleh dua titik potong ini, yaitu 4,0 dan 0,2, kita hubungkan dua titik itu menjadi garis lurus pada diagram Kartesius. Seperti ini. Lebih baiknya kita coba gambar pada satu bidang Kartesius bersamaan dengan yang daerah penyelesaian yang pertama tadi. Kita gambar garis pembatas bentuk yang kedua, tadi diperoleh titik 4,0 dan 0,2, sehingga kita hubungkan menjadi garis lurus. Untuk langkah selanjutnya kita cari tahu nih area mana yang akan menjadi daerah penyelesaian. Apakah area di atas garis kuning ini, apakah di bawah garis kuning. Kita coba uji titik ya, kita pilih titik ujinya sama yaitu 0,0. 0,0 adalah area di bawah garis kuning ya. Kita tetapkan sebagai titik uji, lalu kita substitusi ke bentuk pertidaksamaannya. Tadi adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, sehingga diperoleh
X ini kita ganti 0, yang di sini kita ganti 0, sehingga 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 4, sehingga kita peroleh ini hasilnya adalah 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Ini juga merupakan pernyataan yang benar. Karena ini menghasilkan pernyataan yang benar, konsekuensinya adalah bahwa daerah di mana titik uji berada, berarti daerah di bawah garis kuning, ini merupakan daerah penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, sehingga kita arsir daerah yang di bawah garis kuning. Kita sudah peroleh masing-masing daerah penyelesaiannya. Untuk mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, berarti kita cari area mana yang merupakan irisan dari daerah pertidaksamaan yang garis biru dan garis kuning. Area mana sih yang terarsir dua-duanya? Dari sini kita melihat bahwa area yang terarsir dua-duanya ini merupakan area yang dibatasi dari ini ya. Dari sini, kemudian yang sini dibatasi dengan garis kuning, kemudian yang sini dibatasi dengan garis biru, sehingga kita arsir daerahnya. Nah, yang kita arsir merah ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, karena memenuhi dua-duanya ya. Kenapa nggak di sini? Karena di sini tidak dipenuhi oleh yang daerah garis kuning. Kenapa tidak di sini? Yang di sini adalah tidak dipenuhi oleh area yang biru. Kenapa tidak di sini? Karena di sini tidak dipenuhi oleh dua-duanya. Jadi, yang terarsir oleh kedua daerah tersebut adalah yang di sini. Karena di daerah ini memenuhi kedua-duanya, seperti itu. Kita simpulkan, jadi daerah yang diarsir merah merupakan irisan dari masing-masing daerah pertidaksamaan yang merupakan daerah hasil dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, itu sebagai algoritma atau langkah-langkah bagaimana kita menetapkan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk selanjutnya, nah ini ada kasus lain. Kalau tadi kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem, kalau di sini kita diminta untuk mencari bentuk pertidaksamaan suatu sistem apabila daerah penyelesaiannya itu diketahui. Nah, langkahnya bagaimana? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari bentuk persamaan garis dari masing-masing garis pembatas. Di sini ada dua garis pembatas ya, yaitu garis biru dan garis kuning yang merupakan garis putus-putus. Nah, kita cari dulu persamaan garis kuning putus-putus ini dan garis birunya. Langkahnya seperti apa? Sama, kita coba cari persamaan garisnya melalui rumus persamaan garis yang melalui dua titik, karena masing-masing garisnya ini melalui dua titik ya. Untuk yang garis kuning putus-putus ini melalui titik 9,0 dan 0,5. Kemudian yang garis biru ini melalui dua titik juga, yaitu min 2,0 dan 0,2. Kita gunakan rumus ini untuk mencari masing-masing dari bentuk persamaan garisnya. Seperti ini. Yang pertama terlebih dahulu ya, yang melalui garis 9,0 dan 0,5. Kita substitusi kedua titik ini ke rumus persamaan garisnya sehingga diperoleh X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Kemudian kita tinggal masukkan aja nilainya. X min X1-nya itu 9, kemudian X2-nya itu di sini 0, dikurangi X1-nya 9 sama dengan Y min Y1-nya adalah 0 per Y2, Y2-nya adalah 5 min Y1, Y1-nya adalah 0. Sehingga kita peroleh X min 9 per ini hasilnya adalah min 9 yang di bagian penyebut sama dengan Y min 0 per 5 dikurang 0 adalah 5 di bagian penyebut. Kemudian kita perkalikan silang. Sehingga diperoleh ini 5 dikali X min 9 sama dengan min 9 dikali Y. Sehingga
Ini kita perkalikan distributif ya, jadi 5 dikali X hasilnya adalah 5X, 5 dikali min 9 hasilnya adalah min 45 sama dengan ini min 9 dikali Y adalah min 9Y. Kemudian ini kita kumpulkan yang memuat variabel kita bawa ke ruas kiri, kemudian yang memuat konstanta kita bawa ke ruas kanan, sehingga min 9Y-nya pindah ke kiri ya, dari negatif menjadi positif. Kemudian yang di sini juga sama, dari negatif pindah ke ruas kanan menjadi positif, sehingga diperoleh persamaan garis yang melalui titik 9,0 dan 0,5 adalah 5X plus 9Y sama dengan 45. Kita simpan dulu untuk persamaan garisnya. Sudah ketemu satu, tadi kan ada 2 garis ya. Kita cari dulu garis yang lainnya, yaitu tadi garis yang melalui min 2,0 dan 0,2. Kita substitusikan titik ini ke rumus sehingga kita peroleh X min X1-nya, berarti X min dalam kurung min 2 per X2 min X1. 0 min X1-nya adalah min 2 sehingga 0 min negatif 2 sama dengan Y min 0 per Y2 min Y1. Y2-nya adalah 2 dan Y1-nya adalah 0 sehingga 2 min 0. Sehingga diperoleh ini X, ini negatif ketemu negatif ya. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif sehingga berubah menjadi X plus 2 per ini juga negatif ketemu negatif sehingga menjadi positif 2 sama dengan Y min 0 per 2 dikurangi 0 adalah 2. Kita kalikan silang juga sehingga 2 dikali X plus 2 sama dengan 2 dikali Y. Kemudian ini perkalian distributif, 2 dikali X hasilnya adalah 2X. Kemudian 2 dikalikan 2 hasilnya 4 sama dengan 2Y. Kita bawa 2Y ke ruas kiri dan kita bawa 4 ini ke ruas kanan. Sehingga hasilnya adalah 2X min 2Y sama dengan negatif 4. Nah, ini adalah persamaan garis yang terbentuk yang melalui titik min 2,0 dan 0,2. Setelah kita ketemu masing-masing persamaan garisnya, langkah selanjutnya adalah kita uji titik. Untuk apa uji titik ini? Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Ingat, yang kita cari adalah bentuk pertidaksamaan. Sementara tadi yang kita temukan adalah bentuk persamaan garis yang masih memuat tanda sama dengan. Nah, kita harus mengubah nih tanda pertidaksamaannya. Apakah nanti tandanya itu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan untuk masing-masing garisnya. Nah, untuk itu kita lakukan uji titik. Yang pertama terlebih dahulu, kita tentukan tanda pertidaksamaan untuk yang bentuk 5X plus 9Y sama dengan 45. Nah, ini tadi adalah garis yang berupa garis kuning putus-putus. Kita akan coba tentukan ini bentuk pertidaksamaan dari area yang memenuhi ini. Kita ambil sebuah titik yang terletak pada daerah hasil sistem pertidaksamaannya. Daerah hasilnya adalah yang ini ya, yang diarsir merah. Nah, kita coba ambil satu titik di dalam daerah penyelesaian. Pilih saja yang gampang itu adalah titik 0,0. Di sini ya. Di sini termasuk pada area penyelesaian. Kita substitusi titik 0,0 ke persamaan garis ini sehingga kita peroleh 5X plus 9Y. Kita substitusi X dan Y-nya dengan 0 sehingga kita peroleh 5 dikali 0 ditambah 9 dikali 0. Hasilnya adalah 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, setelah tahu hasilnya, kita bandingkan 0 ini dengan konstantanya, yaitu 45. 0 ini bagaimana posisinya dengan 45? Sudah pasti 0 itu adalah kurang dari 45. Nah, sekarang setelah kita tahu 0 ini adalah kurang dari 45, berarti tanda yang mungkin adalah tanda kurang dari. Setelah itu, kita tentukan kurang dari sama dengan atau kurang dari saja. Untuk menentukan itu, kita lihat tanda garisnya ya.
Karena ini tanda putus-putus, artinya interval terbuka. Berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari saja, tanpa sama dengan. Sehingga kita simpulkan bentuk pertidaksamaan dari daerah penyelesaian tersebut, atau daerah penyelesaian yang kuning, area kuning, yang dibatasi oleh garis putus-putus adalah 5x plus 9y kurang dari 45. Sudah ketemu satu bentuk pertidaksamaan. Sekarang kita coba cari yang garis yang kedua. Nanti bagaimana tanda pertidaksamaannya? Sama langkahnya, yaitu kita pilih titik uji pada daerah yang diarsir. Sama ya, kita pilih 0,0 di sini. Sehingga kita substitusi nilai 0,0 ke persamaan garis yang biru ini yang kita peroleh tadi. Sehingga diperoleh ini ya 2x min 2y sama dengan x dan y-nya kita ganti dengan 0 sehingga 2 dikali 0 dikurang 2 dikali 0 juga. Hasilnya adalah 0. Kita bandingkan dengan konstantanya. Konstantanya tadi berapa? Negatif 4. Kita bandingkan 0 dengan negatif 4. Sudah pasti 0 ini lebih besar dari negatif 4. Karena lebih besar, berarti kemungkinannya adalah tanda lebih dari. Sekarang apakah lebih dari sama dengan? Apakah lebih dari saja? Kita lihat bentuk garis pembatasnya. Karena ini merupakan garis penuh, artinya adalah interval tertutup. Berarti tandanya adalah lebih besar sama dengan. Sehingga bentuk pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang warna biru yang dibatasi oleh garis biru ini adalah 2x min 2y lebih besar sama dengan negatif 4. Sudah kita peroleh dua bentuk pertidaksamaannya ya, sehingga kita simpulkan bahwa jadi bentuk pertidaksamaan dari daerah yang diarsir pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah 5x plus 9y kurang dari 45 dan 2x min 2y lebih besar dari negatif 4. Nah, ini adalah bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang terbentuk. Seperti itu langkahnya. Nah, mungkin itu langkah-langkah dari bagaimana kita mencari daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan, pun bagaimana kita mencari bentuk pertidaksamaannya apabila daerah hasilnya diketahui. Perlu Ibu tekankan, poin dari kita mempelajari materi ini adalah mencari daerah hasil dari suatu pertidaksamaan maupun suatu sistem pertidaksamaan. Hanya itu saja materinya. Cukup singkat dan cukup sedikit ya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu insya Allah kita akan membahas penerapan dari konsep sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini pada permasalahan kontekstual atau permasalahan nyata. Cukup untuk video pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.